Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala bilisan dan mengucap alhamdulillah dengan hati dan dengan perbuatan kita, yang semua itu adalah memuji Allah, karena tidak ada yang patut dipuji kecuali hanya Allah. Dan marilah kita untuk kajian bersama beranjang sana melihat ayat Allah. Namun tema atau topik malam hari ini kita ganti dengan memahami kehidupan, karena hijrah rohani ini ada error tentang PowerPoint-nya. Jadi tadi laptop saya suruh anak saya untuk cek, mungkin diinstal lagi, jadi ini untuk buka PowerPoint kok tidak bisa gitu. Ya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat share-sharean saya ya di WA, di grup tilawah. Itu kan ada memahami kehidupan. Jadi orang yang paham untuk apa hidup, insya Allah hidup ini akan teratur dan bahagia. Tapi manakala kehidupan itu tidak paham, tidak tahu tugasnya, tidak tahu tujuannya, ya, tidak tahu asal usulnya, nah itu akan susah juga. Biasa ayat yang selalu kita tampilkan, penjelasan juga hafal semua ya. Surah 51, surah Az-Zariyat, ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, kecuali hanya untuk mengabdi. Ya, jadi diciptakan manusia dan jin itu untuk mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Ya kepada Allah Ta'ala. Maka korelasi ayat ini ya, kita melihat di surat 98 ayatnya 5. Surat 8 itu Bayyinah ya. Di sini disebutkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah atau mengabdi kepada Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan din atau agama yang qayyim, yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kita lihat Arabnya ya, wama ya. Di sini kan artinya tidak dan tidaklah, umiru. Ini fi'il mabni majhul, diperintahkan illa dari in dan la, jika tidak atau kecuali, li untuk ya'budu, mereka mengabdi, loha kepada Allah ya, jadi Allah itu maf'ulnya, maka dibaca ha bukan hu. Mukhlisina lahuddin, mukhlis, jadi dari kata kholasa ya, orangnya disebut mukhlis, karena di sini ada sina berarti jamak orang banyak ya. Lahu untuknya, din itu agama, aturan hidup ya, bisa diartikan agama, tapi punya din itu adalah sistem hidup, aturan hidup yang berlaku untuk manusia di planet bumi ini. Hunafa'a, jadi
din ini hunafa, lurus tegak ya, yang istilahnya tidak bengkok, aturan Allah yang positif. Untuk siapa mereka? Dan mereka itu yuqimunas shalah ya. Mereka menegakkan, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan itu ya lamu, tapi kalau yuqimu itu menegakkan. As-shalah adalah sholat. Kenapa menegakkan, ditegakkan? Ya dari segalanya, baik itu disiplinnya, kemudian waktu dan kekhusyuan, mengerti tentang yang diucapkannya, setelah selesai juga tahu, sehingga sholatnya itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ritual sholat ya, secara fisik itu diikuti dengan spiritual atau ritual jiwanya. Jadi ritual itu kan upacara, di samping upacara fisik tapi juga upacara jiwa, sehingga dua-dua sinkron. Setelah selesai mengerjakan yang syariat pun, di luar itu tetap terhubung dengan Allah, karena makna dari sholat itu ada terhubung ya. Wa yu'tu zakah, dari ata ya'ti yu'tu itu mendatangkan. Az-zakah ya. Zakah itu kalau kita melihat di kamus Al-Munawwir atau yang lain, itu memang artinya banyak ya. Bisa sedekah, bisa infak, tapi kalau zakah ini bisa diartikan juga kecerdasan. Maka dalam surah yang lain juga innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara'i dan lain sebagainya itu. Jadi zakat bisa diartikan utama dari sedekah, itu paling utama adalah zakat. Jadi mendatangkan zakat ya. Maka ada istilah sedekah, infak ya. Kemudian yang lain itu. Kalau infak itu mesti pakai dana. Tapi kalau sedekah itu sifatnya kan masih banyak ya. Kan ada istilah ya, senyummu itu sedekah. Dikasih kotak, Pak sedekah, senyum tok. Itu sedekah. Tapi kalau infak dikasih infak mesti umpamanya demikian. Jadi ada perbedaan. Maka di sini yu'tu zakah. Jadi sedekah paling utama itu adalah zakah, sehingga dia menjadi cerdas. Maka bisa diartikan zakah itu kecerdasan, mendatangkan kecerdasan. Jadi orang itu menjadi cerdas. Wadalika dinul qayyim, dan itulah yang dimana itu adalah din ya, agama yang kukuh, agama yang lurus, agama yang qayyim. Qayyim itu artinya dari qoma yakumu qayyimun juga bisa, yang artinya adalah tegak. Jadi dinul Islam ya, itu bisa diartikan agama Islam. Tapi sebetulnya kalau dijelaskan, din itu aturan hidup, sistem hidup ya, yang dijalani dalam kehidupan ini. Islam itu pasrah, menyerah. Jadi sebetulnya Islam itu aslinya bukan nama lembaga, tapi tingkat spiritual level seseorang dalam kepasrahan kepada Allah ya. Kan saya kalau analogikan pasrah itu total itu seperti jenazah itu loh Pak. Jenazah itu mau dimandiin pakai air dingin, pakai hangat, mau pakai sampo, mau sabun, enggak masalah, urus sampo. Itu udah pasrah total seperti itu loh. Namanya pasrah itu seperti itu. Ya, mau dikafani berapa lapis itu udah pasrah. Nah, seperti itu kalau kita sudah pasrah Islam pada Allah itu ya seperti itu. Nah, kemarin dalam membahas tasbih ya, itu yang rekaman yang terakhir itu kan saya membahas tasbih. Tasbih itu di samping kita subhanallah, kita mensinkronkan, menselaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Nah, itulah yang dinamakan dinul qayyim. Jadi kita diperintahkan untuk itu. Nah, kalau tadi adalah tugas kita mengabdi kepada Allah ya, tugas hidup. Sekarang tujuan hidup. Jadi
Tujuan hidup dia sebenarnya tujuannya hidup itu sendiri. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Ya. Jadi untuk mencari ridha Allah dalam kita diberi kehidupan ini. Karena oleh Allah kita ini sudah diberi ya jasmani yang sempurna, ya, sudah diberi pikiran yang sempurna, sudah diberi roh, ya. Kita melihat surat 5 ayat 119. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qallallahu ada yauma yang fa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dalikal fauzul azim. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya, itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi Allah sudah berfirman, suatu saat kalau orang itu sudah mencapai kesadaran yang tinggi, ya, dia sudah dalam kebenaran membenarkan, yang akhirnya Allah itu ridho dan dia juga ridho. Maka dianalogikan ataupun diberi penjelasan, ya, istilah ridwan, orang yang tugasnya itu dalam hal keridhaan. Kalau sudah Allah ridho, yang namanya diridho itu kan sudah nikmat, Pak. Penjenengan mau punya anak ini nambung orang tuanya mau nikah. Kalau orang tuanya ridho kan sudah enak, tapi kalau belum ridho ya kurang enak kan begitu. Itu namanya ridho. Jadi kalau orang sudah ridho, sudah menciptakan jannah. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini ada yang mengibaratkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada yang mengartikan surga itu tempatnya yang indah, di bawahnya tidak ada, di bawahnya siang-siang. Artinya surga itu tidak melihat matahari, tapi hawanya yang redup dan sebagainya itu. Ya itu. Tapi secara pragmatis kita sudah harus menciptakan di sini saat ini sekarang adalah jannah atau surga. Ya. Jannah itu adalah lambang kedamaian, lambang kebaikan, lambang kesejukan, ya, lambang ketentraman, ya, lambang keindahan. Maka isinya itu orang-orang yang sabar, orang-orang yang rendah hati, tawadhu, ya. Tapi kalau neraka itu isinya kan orang-orang yang marah, yang panas, beranang, ya. Orang ini marah kalau di wayang itu digambarkan Baladewa itu kan, ya, kalau marah. Tapi kalau sabar digambarkan oleh Puntadewa, orangnya sabar misalnya demikian. Nah, itu kita ciptakan saat ini sekarang di sini. Secara pragmatis ayat ini bisa. Nah, kalau di dunia saat ini sekarang sudah tiap hari marah-marah, sakit hati, dendam, kecewa, ya, sana sini ngomongin orang, ya. Mana mungkin nanti di sana mau surga? Nah, tidak mungkin. Harus kita ciptakan dari sekarang saat ini. Itulah sebetulnya. Maka khalidina fiha abada. Sesuatu yang dari dalam, ya, kalau kita memahami kekal itu sesuatu yang dari dalam itu sifatnya adalah kekal, ya, sifatnya abadi, ya. Dan itulah fauzul azim, ya, faiz, keberuntungan atau kesuksesan azim yang agung yang besar. Maka ayat ini tugas kita, ya, dalam kehidupan ini adalah untuk mencari ridha Allah, ya, bukan untuk yang lain. Kemudian tugas yang lain, ya, ya, peran. Sekarang kalau tadi yang pertama itu adalah tugas hidup, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah peran kita, ya. Kita punya peran, ya, oleh Allah sebagai khalifah, ya. Khalifah
Kita lihat surat 24 ya. Surah Nur ayatnya 55. Allah di sini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adallahu alladziina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzina artadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusriku bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa ata'allah, Allah menjanjikan, jadi Allah telah menjanjikan ya. Ini fi'il madhi ya, artinya telah menjanjikan Allah. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minkum dari kamu sekalian, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang hidup beramal soleh. Dia akan dijadikan apa? Khalifah. Jadi orang-orang yang sudah beriman, beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka itu berkuasa atau khalifah. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka jadi khalifah, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sudah mereka itu dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ayat ini sebetulnya secara pragmatis, kalau kita itu sudah menjadi penguasa, ya, jangan kita melihat masa kebesar dulu ya. Jadi penguasa diri mereka sendiri. Ya, saya ulang dulu, saya tegaskan. Kalau seseorang itu sudah menjadi penguasa dirinya sendiri, ya, menguasai, dihina orang bisa menguasai, tidak membalas, memaafkan, ya. Ada musibah yang datang tidak menyerangkan, bisa menguasai, tidak gersulo, ya. Kalau orang itu sudah stabil, beriman, beramal soleh, sudah menguasai dirinya sendiri, ini artinya dia sudah menjadi khalifah untuk dirinya sendiri. Nah, nanti kalau sudah tiap rumah tangga ini suami bisa menguasai dirinya sendiri, istri, anak dan sebagainya, ini akan terbentuk luar biasa yang sangat indah. Sebagai misi seperti Nabi Adam itu misi. Saya ulang ya. Batunya itu. Nabi Adam itu misinya untuk kemakmuran dunia, kemakmuran planet bumi ini diturunkan di sini, dijadikan khalifah. Nabi Adam menguasai dirinya sendiri, sehingga dia itu kalau dalam keadaan lupa, ya, karena sesuatu hal ya. Jadi mbah kita Nabi Adam, ya, itu walaupun kalau Adam ini dibahas ya, tapi saya mengambil dari ilmu umum dulu saja. Kalau ilmu khusus nanti Bapak Ibu belum sampai. Adam ya, diturunkan sebagai khalifah karena dia punya kesalahan, ya, yang namanya utusan Allah atau khalifah itu kesadarannya cepat bangkit, ya, tidak tidur panjang. Akhirnya dia menebus kepada Allah dengan doanya, Rabbana dzolamna anfusana, ya Tuhan kami, aku telah menzolimi, menggelapkan diri saya sendiri, ya. Saya telah menggelapkan diri kami sendiri, ya, anfusana fa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Seandainya, ya, tidak kasih sayang engkau, tidak engkau beri ampun kepada kami, mesti kami menjadi orang yang dolim terusnya. Dan kami akan menjadi khosirin, menjadi orang yang rugi.
Tapi karena Allah sudah mengampuni, memaafkan, ya, karena kasih sayangnya, akhirnya ya bisa lolos dari hukuman karena bisa menguasai diri. Maka kita setelaku penerus, ya, termasuk Rasulullah, ya, kan kita disuruh uswatun hasanah itu dalam surat 60 ayat 4 itu Nabi Ibrahim dan berikutnya uswatun hasanah. Surah 33 ayat 21 Nabi Muhammad mengikuti Ibrahim, milah Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Nah, kita mengikuti uswatun hasanahnya. Jadi uswatun hasanah itu adalah ajarannya, ya, ajarannya. Kalau masalah bahasa, ya jangan dikira kalau sudah pakai bahasa Arab itu ketok Islami itu ya boleh saja, memang Quran bahasa Arab. Tapi bukan berarti kalau orang bicara abi, umi, ya, antum itu sudah Islam banget, itu belum tentu, ya. Orang Arab sana naik gerundel misuh itu ya bahasa Arab, bahasanya masalah itu kan. Jadi kita jangan dengar itu. Maka kita ya kalau ada orang bicara baik, yaitu semua orang bisa bicara baik, tapi sebagai untuk mencontohi kita berbuat baik, nah itu yang paling berat. Maka khalifah di sini adalah satu, tugasnya adalah menjadi penguasa diri sendiri dulu. Setelah itu nanti akan berkembang. Jadi dijanjikan oleh Allah apa? Keamanan, ya. Jadi kita individu masing-masing ini kalau sudah menjadi penguasa diri sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu akan aman, ya. Coba beneringan misalnya di jalan, dengan disenggol orang sidik, tidak bisa menjadi penguasa diri sendiri. Sampai emosi terus apa itu bertengkar misalnya. Ini kan terjadi apa? Tidak aman akhirnya, ya. Nah, maka sebetulnya, ya, sering saya ulang-ulang bahwa din kita beragama, agama Islam ini adalah untuk memproteksi dari kejahatan diri kita sendiri. Jadi agama itu adalah sebetulnya untuk membentengi supaya diri kita itu tidak kena kejahatan, tidak berbuat yang jahat. Maka kalau Allah sudah mengatakan, ya, yang namanya kebaikan itu balasannya kebaikan, keburukan ya keburukan. Bahasanya akademik ya hukum tabur tuai, bang, begitu. Kalau Qurannya jelas, baik balasannya pasti baik, yang begitu. Maka ya tugas kita selalu berbuat baik untuk kesadaran. Maka dalam kajian ini untuk pencerahan dan kesadaran kita, untuk level masuk, ya. Jadi misalnya kita kalau zaman Rasulullah datang ke Yasrib disambut dengan rebana, tola al-badru alaina min sanil dan seterusnya. Itu awal, setelah itu besok ya ganti kajian yang mendalam, kajian mendalam itu. Ya, bukan hari ini rebana, nanti bulan berikutnya rebana terus, tahun berikutnya masih rebana terus. Ya, kapan Qurannya dipelajari yang 6.236 ayat itu kapan dipelajari? Macam demikian. Tapi kita tidak menyalahkan, memang levelnya orang itu masing-masing berbeda. Kalau nyaman di level itu ya silahkan, misalnya kan begitu, ya. Kalau kita ingin, wah itu misalnya gitu. Nah, ini perlu kita jadi penguasa diri sendiri. Jadi tadi yang pertama, ya, bahwa tugas kita dalam kehidupan ini adalah mengabdi kepada Allah, ya. Berbakti atau mengabdi atau menyembah. Tujuannya dalam hidup ini adalah mencari ridha Allah. Yang ketiga, kita ini diberi peran oleh Allah sebagai khalifah. Maka kalau kita melihat surah Al-Baqarah, ya, ayat 30 itu kan cerita ini, ya. Kita lihat dulu. Wa id qala rabbuka lil malaikati ini jailu fil ardi khalifah. Nah, ini. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, ya, kepada apa? Rabbuka lil malaikati,
pada malaikat, hei malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Kalau malaikat ini berkata, ada ja'alu fiha mang yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan ya di bumi ini orang yang yufsidu fiha wa yumsiku dima, ya, orang yang bikin kerusakan, ya, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini alamu ma la ta'lamun. Ya, jadi ada dialog antara Allah dan malaikat. Karena apa? Malaikatnya sudah tahu, ya, di planet lain itu ada manusia yang sukanya ngerusak, yang sukanya menumpahkan darah. Kan bumi ini kan planet, ya. Bumi ini planet. Kalau di dalam surat 65 ayat 12 ada 7, kemudian minal ardi mislahuna, yang semisal bumi. Nah, artinya malaikat ini jelas ya, maaf kita lanjut. Memang perlu share batu okay. Nah ini loh Pak, energi itu penting ya, karena ini belok sedikit sebelum saya lanjutkan nih. Sesuatu kan alam ini bisa berjalan tuh ada udara, ya, ada api, kemudian udara, api, air, kemudian tanah, kan begitu. Wah, saya punya mobil itu enggak pakai udara, enggak bisa jalan Pak. Bannya itu kan ada udaranya, unsurnya mesti ada. Wah, enggak pakai api, siapa bilang? Busi itu dari aki ke koil ke busi. Wah, enggak ada air, ada radiatornya, mbuh kolan mbuh apa air, ya. Enggak ada tanahnya, mau jalan di mana? Maka 4 unsur ini mesti ada dalam tiap kita, termasuk kita manusia ini, ya. Ada unsur air, ya, dan lain dan sebagainya. Nah, maka termasuk mic ini, mic ini juga ada unsur-unsurnya itu, ya. Khususnya ini elektro karena itu. Kembali ke surat Al-Baqarah ayat 30, ya. Ini dialog antara Allah dan malaikat. Karena malaikat ini tahu, wah ya Allah, dan badai maringi utawi ngen bumi menjelan sukani tiang sing gawene itu ngrusak karo padu penumpang darah. Padahal kula niki ya nusabik, ya, bertasbih bihamdika dengan memuji Engkau, wa nuqaddisulak, dan memasucikan Engkau, mensucikan Engkau. Tapi jawabnya Allah apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Nah, jadi korelasi dari An-Nur 55 dan Al-Baqarah 30 ini ternyata, ya, kita ini punya peran sebagai malaikat, sebagai khalifah, maaf. Berembuk malaikat soalnya. Jadi tugas kita selaku khalifah. Lah kok enten jalar kali istri, ya, misalnya. Bapak Ibu perlu ketahui, ya, laki dan perempuan itu hanya casing, ya, hanya casing. Yang namanya roh itu tidak mengenal gender, ya. Nama roh itu tidak mengenal gender. Kita harus paham itu. Wah, saya nanti gimana? Kita lihat dulu surat Yunus surat 10 ya, ayat 14 sebagai korelasi. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linangdura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sudah mereka supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Jadi sebagai peran itu Allah akan tahu kamu berbuat apa gitu loh.
Ya, kamu berbuat apa? Karena kamu punya tugas khalifah, ya, maka diberi namanya pedoman. Ya. Ada namanya pedoman hidup. Ya. Kalau di surah Al-Baqarah itu ayat 2 ya, dinapal semua itu kan ya. Alif Lam Mim dari ayat pertama dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu pedomannya. Bapak Ibu perlu diketahui ya, tiap awal surat itu kalau ada huruf muqatta'ah, ada alif lam mim ya, di Al-Baqarah, di Ali Imran misalnya, kemudian di alif lam ra ya, ada apa? Yasin, ada nun, ada ngain ya dan lain sebagainya, ada toha. Biasanya setelah huruf muqatta'ah itu kalau tidak bicara kitab, bicara Allah. Dan sebagian kecil yang bicara tentang yang lain. Ya. Al-Baqarah itu alif lam mim, kemudian bicara dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi setelah huruf muqatta'ah bicara kitab. Surah kedua Ali Imran itu setelah alif lam mim bicara Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum misalnya gitu. Kemudian terus kebanyakan bicara kitab. Setelah itu mungkin ada 1-2 yang bicara tentang kisah. Ya. Ini. Maka pedoman kita oleh Allah diberikan yaitu Al-Quran atau kitab. Karena kalau tidak diberi buku petunjuk, walaupun penjenengan punya mobil baru, tidak ada petunjuknya juga bingung Pak. Ini wayang ganti oli, wayang ngompol ban, ukurannya berapa, misalnya di sini dan lain sebagainya, itu tetap akan kurang ya, akan terjadi error kalau tidak ada yang namanya petunjuk. Maka kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberi sahabat hidup, yaitu sama mukmin ya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wa taqullaha la'allakum turhamun ya. Surat Hujurat ayat 10 itu. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara ya. Bersaudara. Maka termasuk saudara itu termasuk kalau bahasa apa? Al-Qur'an bahasa orang tua. Itu ada orang tua biologis ya. Orang tua biologis itu orang tua yang melahirkan ya, kita ya, antara ibu dan ayah ya, kan sering saya sampaikan dari ayah satu sel membuahi sel telur kemudian berkembang di ibu. Artinya kalau bayi itu terdiri dari triliunan sel, itu misalnya 100 triliun itu yang kurangi satu sel dari ayah, semua dari ibu ya. Maka ya itulah maha besarnya Allah. Maka kita sebenarnya dari orang tua biologis itu ayah ibu, kemudian ada orang tua spiritual, yaitu yang kita mendapatkan pencerahan dari seseorang, dari siapapun, itu juga disebut bisa orang tua. Lantas setelah kita punya sahabat, kita juga diberi alat hidup yang berupa harta ya, yang berharga dan potensi yang ada. Ini penjelasan apal semua ya, surat 28 Al-Qasas ya. Ayatnya 77 yang bunyinya wabtagi fima ataqullahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya itu. Nah, ini saya tampilkan ya. Jadi itu istilahnya alatnya, ada harta yang berharga, potensi yang ada. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, dalam kehidupan ini kan kalau kita diberikan garis besar itu kan ada 4. Suka, duka, sakit, meninggal. Isinya mau ikut ya. Suka, duka, sakit, meninggal.
ya, yang sakit dan meninggal itu genah pasti gitu. Wongnya mesti ngalamin gitu. Diarep-arep karo ora, loro mati itu wis pasti. Nah, suka duka ini kalau di persentase ya biasanya kan banyak sukanya, dukanya kadang kolo-kolo. Bapak Ibu nggarap sawah, ya. Panene karo orane mesti akeh panene. Gitu, Mbah. Akeh panene, gitu. Dhewe akeh sukane. Panjenengan teng pasar, nggih, giling bakso. Batine karo rugine akeh batine to nggih. Akeh senenge lah. Niku misalnya gitu. Jadi suka duka. Apalagi ASN. Oke, senenge. Jadi suka duka sakit. Nah, ini sukanya lebih banyak. Maka perlu bersyukur. Kalau di persentase ya sukanya ini ya 40% misalnya. Dukanya 10% sudah anu toh. Terus sakitnya 20%, matinya 30% misalnya gitu. Jadi ini harus kita anu semua. Maka Allah memberikan yang namanya apa itu? Alat yang untuk hidup. Diberi petunjuk tadi juga. Ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan cari ya apa-apa yang Allah berikan kepadamu ya, untuk apa? Darul akhirah. Dar itu artinya kampung. Akhirah akhir. Jadi untuk memahami akhirat ya, itu sebenarnya bahasa akhirah, akhir itu setelah ini itu bisa diartikan akhir. Jadi kalau orang yang mukmin itu kan berusaha nanti itu lebih baik dari ini ya. Maka sebetulnya ya, manusia itu kan diberi kecerdasan. Itu harusnya ilmunya itu mapak keadaan, Pak. Menyongsong keadaan. Misalnya waktu masih bujang ya, jaga gadis. Itu kalau orang cerdas bisa mengambil ilmu keluarga. Jadi mapak ilmunya itu sebelum keluarga sudah tahu keluarga. Sudah tahu jadi suami begini, sudah belajar jadi istri begini ya. Nah, istri ya pinter masak, pinter belanja ya. Apa, Pak? Halo Pak Mati. Ibu-ibu ora mireng deh. Pinter dandan ngono nih. Berarti saya mikir iki Pak dia mati. Lagi. Ya. Misalnya aku ya seneng sana. Ya. Lah kudune Mbak Umi karo Mas Ali kene ya mikir kaya wong Pakde sing mikir ya meneng wae nodo ora ora pangerten ngono. Nggih, ini ndak Mas Pro gitu loh, mapak ya. Termasuk setelah nikah, belum punya anak, punya ilmune wong duwe anak. Nah, ngeten gitu. Itu nanti akan memudahkan. Ya. Seorang istri urung duwe ilmune anak, duwe anak, anake nangis melu nangis. Misalnya gitu. Tapi kalau sudah punya ilmunya kan enak ya. Belum punya mantu, punya ilmu carane duwe mantu, menghadapi mantu misalnya gitu. Nanti ya enak kan begitu ya. Dipapak ya. Belum tua lansia, sudah punya ilmunya lansia. Ya. Sudah tahu Bu ilmunya lansia Bu. Misalnya nih ya. Kita ini kan ada yang lansia ya. Masuk saya mungkin kan begitu. Salah satunya kalau ya saya tuh belajar bukan hanya yang kelihatan, kadang saya itu juga belajar ekonomi juga. Kalau orang jadi lansia itu baiknya punya tabungan pasif. Sewaktu-waktu sakit, sewaktu ini itu sudah ada tabungan pasif. Orang jaluk anak, misalnya gitu. Itu kan ilmu lansia, ya. Nah, misalnya demikian. Kalau bapak atau ibu yang lansia mungkin belum punya tabungan pasif ya bikin. Ojo dikene anak kabeh. Misalnya demikian ya. Ya, maka kita di sini Bapak Ibu sekalian, apa yang telah diberikan Allah kepada kita ini suruh ya untuk kehidupan nanti. Tapi yang dekat ini saat ini sekarang kamu jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu arti dari dana
Ya, yatnu itu artinya dekat. Jadi saat ini sekarang di sini. Nah, kalau kita sudah diberi Allah seperti itu, supaya mendapatkan itu ada syaratnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamu berbuat baiklah. Ini fi'il amr, ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik pada kita, pada kamu ya. Allah itu berbuat baik Pak pada kita ya. Bernafas ya, lain sebagainya. Kalau di ayat kursi itu kan ada istilah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Sekarang kita meniti ke dalam diri, ngoreksi diri kita. Siapakah yang ada di dalam diri kita ini yang tidak ngantuk, tidak tidur? Karena Allah aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Berpikir kita Pak, siapa yang waktu kita, oh ternyata kalau waktu kita tidur, telinga tidak mendengar, mata tidak melihat, gitu. Wong ngorok suarane gur kene kupingene kene ra krungu kok. Nggih ta, Bu? Bu jenenge sare ngorok, wah ra percaya aku ra krungu. Lah ngeyel. Lah wong pas ngorok ae ora krungu kepati misalnya gitu. Ya. Nah, ternyata kalau kita cari satu ya, yaitu nafas kita. Tidak tidur Pak itu Pak, penjenengan tidur nyenyak, nafas penjenengan itu tidak tidur. Ya, itulah berarti Allah bersama jenengan. Maka kita harus nyadari, maka orang yang mencari ketenangan itu biasanya ya, kalau orang yang mungkin sebagian bukan yang beragama Islam itu kan suruh meditasi untuk memperhatikan nafas masuk, nafas itu. Sebenarnya masuk keluar masuk ini kan antara hidup dan mati. Kalau keluar tidak bisa masuk, mati. Maka ada namanya menghembuskan nafas terakhir, kan begitu. Gitu orang mati itu kan menghembuskan nafas terakhir. Soalnya wis ra iso. Ora nek kok apa masuk terus mati mboten enten. Mesti keluar. Nah, itulah sebetulnya Allah kalau bersama kita itu seperti itu. Maka wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Kita berbuat baik itu tidak pandang bulu kepada siapapun ya. Nih, kalau kita berbuat baik pada siapapun, ya Allah itu mesti akan memberikan kebaikan kepada kita. Karena kebaikan itu tidak keliru kepada yang lain ya. Lantas di sini ya, wala tabgil fasada fil ardi. Janganlah kamu mencari-cari kerusakan di muka bumi. Ya, kita tidak boleh merusak. Merusak itu secara sosial ya, nggawe kisruh, secara apa? Jasmani, materi merusak bumi ya. Bumi dirusak, dikotori, diberi plastik ya, tidak ada tanaman dan sebagainya. Maka kita harus mencintai tanaman, mencintai apa itu yang berhubungan dengan unsur hara di bumi ini supaya bumi ini menjadi baik. Dan secara sosial kita juga menciptakan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Sebab apa? Kita tidak boleh merusak oleh Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nek bahasanya Allah kan indah Pak ya. Sungguhnya Allah tidak mencintai loh. Nek dijanjane sungguhnya Allah benci kan begitu kan. Tidak mencintai kan benci, tapi Allah tidak pakai bahasa benci. Ya, bahasa Allah itu luar biasa. Karena Al-Qur'an itu bahasa langit, bahasa jiwa, bahasa universal, bahasa Tuhan, ya, bahasa alam-alam yang tinggi. Nah, maka disinilah kita diberi yang namanya apa ini? Alat hidup, harta yang berharga dan potensi yang ada. Nah, tapi sudah diberi itu, kita juga punya musuh. Dalam kehidupan ini kita juga punya musuh. Lah siapa musuhnya? Ya, kita tanya kepada Allah. Allah sudah memberikan firman-Nya,
di dalam surah Al-An'am. Mari kita lihat ya, surat 6 ayatnya 112. Ini mengingat kembali karena ayat-ayat itu kan perlu pengulangan ya. Di sini ada kata-kata ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jin dan dari manusia dan jin. Nah, tugasnya apa itu? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qauli gurura. Tugasnya itu membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jadi sedangkan nabi termasuk manusia yang lain itu punya musuh, yaitu setan. Setan ini apa? Dari manusia dan jin. Lah caranya apa caranya? Bisi. Kalau namanya bisi itu kan tidak jauh toh Pak. Masuk kalau kali Pak Wayudi 5 meter kok bisi-bisi tidak ada. Nama bisi mesti cedak ya. Misalnya yang jejer siapa ya? Bu A karo Bu B. Ora mungkin Bu A karo Bu Z. Itu bisi-bisi mendekat. Nah, mesti setan yang dari jin dan manusia. Maka setan itu sebenarnya adalah sifat manusia yang berpikiran buruk, yang kesadarannya rendah, itu adalah syaitan dari manusia. Maka kalau tidak hati-hati, kita sendiri ini bisa jadi setan. Engko ditambahi setan engko colok. Ya. Nah, ini setan goteng. Maka di dalam surga itu kan tidak ada setan. Kalau baiti janati, rumahku surgaku, ya kita ciptakan yang indah-indah, yang damai-damai ya, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi paham ya, musuh kita itu dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita ini dalam kehidupan ini bisa apa ya? Bisa harmonis, bisa tentram, bisa memahami tadi. Karena kalau kita sudah bisa memahami tentang kehidupan ini, jalurnya itu dalam pikiran sudah tahu. Nanti kalau saya tua harus begini, kalau saya sakit harus begini, menghadapi kematian begini. Itu sudah ada bayangan, sudah ada ilmunya, sehingga kita tidak takut lagi. Maka kalau penjelasan ingat yang kemarin, hakikat hidup itu kan sendirian. Lahir sendiri, nanti mati sendiri. Oh belum mati, lagi lorong sendiri kan. Saya kemarin dikabari punya kawan, Pak, konco pendidikan enten isu. Lah kancane sapa? Bojone apa anake? Dewe. Lah misalnya gitu. Lagi neng donya niku. Ya. Maka kita harus tahu hakikat hidup ya. Paham Ibu? Bapak Ibu, karena PowerPoint-nya ada masalah, mungkin nanti seminggu ini bisa kita benahi. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf itu Selasa kemarin kita libur karena saya ke Semarang. Dan jangan lupa nanti insya Allah tanggal 4 ya, jam 16.30 mau lihat action atau ya, insya Allah, tapi saya belum clear lagi, tapi menurut tanggalnya tanggal 4. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.